Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dewi Fatmarani Suryanto, Eskom Mkom, dosen program studi Teknik Komputer Universitas Negeri Makassar. Saat ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Natural Language Processing, merupakan mata kuliah wajib pada konsentrasi sistem cerdas di semester 6 dengan beban 2 SKS. Mata kuliah Natural Language Processing atau NLP merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang konsep dasar NLP, tahapan pre-processing teks, berbagai representasi teks, serta metode dan model NLP lanjutan. Mahasiswa akan mempelajari post-tagging, name entity recognition, model HMM, topic modeling, deep learning seperti transformer dan BERT, serta evaluasinya. Pembelajaran berpusat pada kasus dan proyek, di mana mahasiswa akan merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proyek NLP berbasis data nyata, serta menyusun laporan ilmiah sistematis selaras dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan pada mata kuliah ini diantaranya CPL Sikap S9, CPL Pengetahuan P4, CPL Keterampilan Umum KU1, dan CPL Keterampilan Khusus KK2. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ditetapkan diantaranya mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar NLP, struktur sintaksis dan semantik, serta ruang lingkup aplikasinya. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan tahapan pre-processing teks, serta membangun representasi vektor kata menggunakan metode tradisional ataupun word embedding dalam pemrosesan bahasa alami. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan mengimplementasikan metode NLP lanjutan seperti post-tagging, name entity recognition, dan HMM. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengevaluasi model probabilistik dan neural seperti topic modeling, transformer, dan BERT. Terakhir, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan proyek NLP berbasis kasus nyata dan mempresentasikan hasilnya secara ilmiah. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 13 pokok bahasan, di antaranya konsep dasar NLP, struktur sintaksis dan semantik, pra-pemrosesan teks, representasi teks tradisional, word embedding, post-tagging dan NER, model probabilistik HMM, topic modeling, model neural NLP modern, evaluasi model, perencanaan proyek NLP berbasis kasus, implementasi dan evaluasi proyek NLP, hingga penyusunan dokumentasi ilmiah proyek NLP. Sistem pembelajaran yang ditetapkan pada mata kuliah ini dilaksanakan secara blended learning, yaitu mode luring tatap muka dan mode daring, baik secara sinkron maupun asinkron, di mana mahasiswa dapat mengakses seluruh materi, bahan ajar, modul, RPS, hingga pengunggahan tugas melalui LMS Syam OK. Metode pembelajaran yang ditetapkan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, project based learning, dan case based study. Interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan dengan pendekatan DIA. Untuk point delivery, penyampaian materi perkuliahan dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti ceramah atau kuliah, responsi, tutorial simulasi, studi kasus, dan project based learning. Untuk interaksi merupakan inti dari proses pembelajaran, di mana dalam setiap tatap muka dilakukan dengan membuka ruang tanya jawab kepada mahasiswa, mendorong diskusi kelompok, dan memberikan studi kasus untuk dipecahkan bersama. Dalam PJBL, dilakukan dengan konsep dan kegiatan responsi, dan pembimbingan progres proyek secara intensif dan berkelompok, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkonsultasi terkait materi di luar kelas, baik secara langsung ataupun daring, dengan pemanfaatan aplikasi chat. Adapun asesmen, aspek penilaian dinilai secara objektif dan transparan, terdiri dari berbagai teknik penilaian, yakni tes dan non-tes. Adapun sistem penilaian mata kuliah terdiri dari beberapa komponen. Pertama, kehadiran dan aktivitas partisipatif sebanyak 10%. Kedua, tugas 30%. Ketiga, ujian tengah semester dengan bobot 20% dalam bentuk studi kasus dan demonstrasi implementasi metode. Terakhir, ujian akhir semester dengan bobot paling besar, yakni 40% dalam bentuk proyek sistem dan draft manuskrip berdasarkan permasalahan kasus NLP yang telah diidentifikasi. Selamat menyaksikan video pembelajaran pertemuan ketiga NLP dengan pokok bahasan pra-pemrosesan teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan selamat pagi Sistem Cerdas 2022. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu untuk mengawali pekan ketiga mata kuliah Natural Language Processing semester genap 2024-2025. Apa kabar semuanya? Sudah makan? Belum. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga, ya, mata kuliah NLP atau Natural Language Processing. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah pra-pemrosesan teks. Sebelumnya, agenda kita pada hari ini ada beberapa. Yang pertama, tujuan pembelajaran dan pokok bahasan. Kemudian yang kedua, pemaparan materi dengan metode ceramah. Yang ketiga adalah diskusi dan studi kasus. Dan yang terakhir adalah refleksi dan penutup. Tujuan pembelajaran pada hari ini, satu, setelah pertemuan ini, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan tujuan dan urgensi pre-processing text dalam pipeline NLP modern. Yang kedua, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan langkah-langkah dalam pre-processing text termasuk di dalamnya tokenisasi. Yang kedua adalah stop removal, stemming, dan lematisasi. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menganalisis hasil pre-processing terhadap teks mentah yang sederhana. Sebelum masuk ke materi hari ini, kita review kembali materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Ya, silakan Iwan. Tentang sintaks dan semantik, Ibu. Tentang sintaks dan semantik. Kalau pekan pertama tentang kontrak perkuliahan dan konsep dasar, yang kedua adalah sintaks dan semantik, dan yang ketiga ini adalah pre-processing text. Ada yang tahu sintaks itu apa? Silakan Jessica. Menurut saya itu sintaks untuk menganalisis struktur gramatikal dari sebuah kalimat. Oke, menganalisis struktur gramatikal dalam sebuah kalimat. Kalau semantik? Silakan Fajar. Jadi menurut saya semantik itu hubungan antar kata pada suatu kalimat yang memiliki sebuah arti atau sebuah makna secara kontekstual. Oke, semantik adalah hubungan antar kata yang maksudnya adalah makna. Tepuk tangan dulu untuk semua teman-temannya. Jadi pada saat teman-teman sudah tahu apa itu NLP, kemudian apa tantangan NLP di dalam sintaks dan semantik, hari ini sebelum kita masuk lebih jauh ke pemodelan, kita bakal bahas dulu tentang pre-processing text. Punya sosial media? Punya. Sosial media apa yang kamu punya? Instagram. Instagram. Kamu Fatur? Facebook. Kamu? WhatsApp. Sering bikin konten? Sering. Kadang-kadang. Konten apa? Konten video. Video. Ya. Kalau foto, upload foto di Instagram sering? Sering. Pakai caption enggak? Pakai. Captionnya pakai bahasa baku atau tidak? Kadang tidak, kadang pakai. Kalau lagi ngechat pakai bahasa baku tidak? Tidak. Kenapa? Alay, kok alay? Kenapa? Kenapa kita tidak pernah pakai bahasa baku pada saat ngechat? Terlalu formal. Terlalu formal. Ya. Kalau pernah berkomentar di akun orang lain? Pernah. Pakai first account sih, bukan JK account. First account ya. Nah, komentarnya pakai bahasa baku tidak? Kadang pakai, kadang tidak. Kalau teman mungkin tidak pakai. Ya kan? Contoh berikan satu komentar yang pernah kamu berikan kepada postingan. Coba, kalau misalnya ada, saya mau berikan komentar bagus sekali. Bagaimana kira-kira kamu tuliskan? Ih, bagusnya. Ya, menyala bangku. Lampu kakak. Jadi kan artinya adalah banyak kata tapi maknanya sama. Nah sekarang itulah yang terjadi di dunia teks sekarang. Satu, dokumen yang ada kebanyakan tidak punya struktur. Masalah sintaks. Yang pasti sehingga informasi di dalamnya tidak bisa diekstrak secara langsung. Kita sebagai manusia mengerti apa yang mereka tuliskan. Tapi mesin tidak. Yang kedua, tidak semua kata dalam dokumen mencerminkan makna atau isi yang terkandung dalam dokumen tersebut. Biasanya disebut clickbait. Nah, judulnya apa, isinya apa. Ini postingan tentang misalnya presiden, isinya di dalam buzzer. Orang jualan all shop-nya. Banyak. Contohnya adalah ini. Ini yang sering kali kita lakukan. Saya coba baca.
Padahal tidak pernah begitu baca sesuai panjangnya. Ya. Kenapa ditulis panjang? Biar kelihatan ramah, katanya. Karena kalau singkat, kelihatannya marah. Satu. Yang kedua, kita jarang sekali menggunakan tanda titik baca itu sesuai pada tempatnya. Karena kalau pakai sesuai itu dibilangnya kaku. Padahal itu aturan. Tapi kalau dibawa ke dunia natural language processing, ini menjadi kaku. Nah, sehingga pre-processing text itu tujuannya adalah mengubah bentuk. Ingat ya, mengubah bentuk. Yang tadinya itu panjang menjadi singkat, yang tadinya singkat menjadi panjang. Untuk apa? Sehingga dia menjadi terstruktur. Yang sesuai dengan kebutuhan selanjutnya, entah mau diklasifikasi atau di clustering, dan seterusnya. Tapi kira-kira kalau kita terlalu membersihkan, itu ada dampaknya enggak? Apa? Kehilangan makna. Contoh, pernah kupas mangga? Pernah. Kupas mangganya sama buah-buahnya ya? Kulitnya yang harusnya dikupas, tapi kamu ikut buahnya juga kekupas. Nah, ini adalah bentuk pembersihan yang terlalu ekstrim. Yang tadinya cuma kulitnya yang harus kamu kupas, kamu juga ambil buahnya. Sehingga kamu ambil isinya. Tapi yang kedua, ketika kamu kupas mangga, tapi masih banyak di hijau-hijaunya. Nah, sekarang, jadi di mana letak pre-processing? Pre-processing itu letaknya kedua. Jadi setelah teks mentah kita ambil, bersihkan dulu sebelum direpresentasikan, sebelum dimodelkan. Jadi pre-processing adalah gerbang awal. Gerbang awal sebelum dikonversi menjadi fitur, sebelum dikonversi menjadi vektor atau dimasukkan ke sebuah model. Oke. Apa saja teknik pra-pemrosesan? 1, case folding. Yang kedua ada tokenisasi. Yang ketiga stop-word removal. Yang keempat stemming. Yang kelima lematisasi. Kita bahas satu-satu. Case folding. Case folding itu adalah mengubah karakter menjadi bentuk yang sama. Ya, yang tadinya huruf besar menjadi huruf kecil semua. Yang tadinya huruf kecil menjadi huruf besar semua. Contoh. Saya belajar NLP di kampus. Kira-kira hasil dari case foldingnya apa? Langsung huruf kecil semua. Apakah ada kata yang hilang? Tidak ada. Karena tujuannya cuma mengubah bentuk. Oke? Jadi ini adalah menjadi case folding. Catatannya adalah dalam bahasa Indonesia, case folding memang dapat membantu kata-kata yang seharusnya dianggap sama seperti presiden, presiden sama. Tapi kira-kira ada tidak kata yang ketika dia diubah menjadi huruf kecil itu berubah makna? Singkatan, sekolah menengah atas. Kalau jadi SMA, kalau di kita bisa menjadi sama. Apalagi? WHO. Kalau misalnya jadi huruf kecil, jadinya WHO. Siapa? Padahal artinya adalah singkatan, organisasi. Yang kedua tadi apa? Setelah case folding? Tokenisasi. Apa itu token? Token adalah kata, frasa, simbol. Dia cuma beda bahasa, kalau disebut di NLP itu token. Nah, jadi kalau tokenisasi adalah dia pecah teksnya menjadi masing-masing. Kita balik contoh. Saya belajar NLP di kampus, maka dia akan menjadi berapa token? 1, saya belajar NLP di kampus, titik. Jangan lupa titiknya. Selama langsung diubah menjadi token, tidak dibersihkan dulu, maka titiknya akan menjadi token tersendiri. Paham sampai sini ya? Nah, catatan. Bahasa Indonesia punya tantangan tokenisasi, gabungan morfem atau kata majemuk. Coba berikan saya kata yang dia cuma dipisahkan sama tanda datar. Sama-sama, apa lagi? Masing-masing, apa lagi? Ada tidak yang betul-betul langsung ekstrim ketika dia dipisah? Laba-laba. Ketika laba-laba dia jadi hewan. Tapi ketika dipisah menjadi laba, strip, laba. 3 token, jadi apa tuh? Laba, keuntungan. Tantangannya di sini. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang punya banyak noise atau masalah. Ditambah lagi kita yang buat noise nih. Kenapa? Tidak pernah ketik bahasa baku. Yang ketiga, stop word removal. Removal itu apa? Penghapusan. Jadi stop word removal adalah teknik preprocessing yang menghapus stop word.
atau stop list. Apa itu stop word sama stop list? Kata-kata yang dianggap tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena terlalu sering muncul. Contoh. Yang, apa lagi? Di, dan, ke, saya, kamu, mereka, semua kata ganti orang itu terkadang masuk ke dalam stop word removal. Kata hubung masuk ke dalam stop word removal. Kalau seperti ini, saya belajar NLP di kampus, sayanya hilang, D-nya hilang. Sekarang, tahu dari mana stop word removal itu adalah saya dan D. Ada beberapa cara ya. Kalau di NLP, satu, kita bisa bikin stop word sendiri. Kamu bisa bikin kata-kata yang mau kamu hilangkan dalam teks. Yang kedua, kamu bisa bikin kata-kata yang sudah ada. Pakai kata-kata yang sudah ada, punyanya NLTK. Stop word berbeda-beda tergantung bahasa dan domain. Ada orang Bugis di sini? Apa kira-kira kata yang sering muncul di bahasa Bugis? Apa? Iko. Iko, kamu. Apa lagi? Apa? Iya, saya. Ada tahu bahasa Jawa di sini? Ada tidak bahasa Jawa yang terkesannya tuh kayak imbuhan atau misalnya kata-kata yang sering muncul juga? Kue. Catatannya adalah itu. Di bahasa Indonesia, kata-kata seperti yang, di, itu, dengan, saya, sering itu dikategorikan sebagai stop. Yang keempat, stemming. Ikonnya gunting. Artinya motong. Stemming berarti dia potong sebuah kata yang menjadi bentuk dasar, tapi secara kasar. Ya, bagaimana maksud secara kasar? Tanpa memperhatikan makna atau konteks suka-suka dia. Pokoknya ada kata, dia potong saja awal, atau tengah, atau akhir. Dia tidak tahu apakah setelah dia potong ini mengubah makna atau tidak. Contoh kalimat, para pelari itu berlari sangat cepat. Kira-kira? Lari. Ya. Terus apa lagi? Lari-lari sangat cepat misalnya. Misalnya parangnya sudah hilang dari stop word ya. Pelari jadi lari, berlari juga jadi lari. Berubah makna? Berubah. Lari-lari sangat cepat. Padahal lari di sini maksudnya adalah orang, berlari di sini adalah kegiatan. Subjek harusnya ada, kemudian verb-nya atau predikatnya, kata kerjanya harusnya ada. Tapi karena kita stemming, dia menjadi lari-lari semua. Tidak tahu apakah dia subjek, apakah dia predikat. Catatan, stemming itu cepat tapi kasar. Hasil tidak sesuai dengan bentuk lema, bentuk dasar. Tidak seperti bahasa Inggris. Cocok untuk sistem yang tidak membutuhkan makna konteks, seperti kalau mungkin klasifikasi cepat atau indexing cepat. Tapi kalau maksud kamu adalah mau melihat kesamaan antara A dan B, itu tidak boleh pakai stemming. Boleh Bu dicoba? Silakan dicoba. Yang ketiga adalah ini. Dia harus menangani awalan, sisipan, akhiran. Ada yang awalan di awal, ada yang di tengah. Kalau awalan apa? Berlari. Akhir? Contohnya? Berdasarkan makanan, apalagi? Minuman. Lapar ya. Kalau memakan, 2. 2 atau 1, Ji? Itu berarti kamu overstemming. Kalau memakan kamu potong 2, jadinya tinggal apa? Harusnya kan cuma 1. Ini aja ya kamu hapus. Kamu overstemming berarti. Makan, kamu hapus, kan jangan hapus jadi Yang terakhir, ada ingat? Lemmatisasi sama dengan potong, tapi tidak kasar. Lemmatisasi itu, dia mengubah kata ke bentuk lemma dengan mempertimbangkan makna. Tadi tidak. Jadi dia akan pertimbangkan apakah ini subjek, apakah ini predikat, apakah ini objek. Contoh, dia mengambil bola dan memberikannya kepadaku. Maka dia akan menjadi dia ambil bola beri aku.
Dan dia hilang karena stop word. Kemudian dia juga bisa hilang karena stop word. Tantangannya adalah bahasa Indonesia itu belum ada lembanya. Ini biasa dipakai untuk teks bahasa Inggris. Nih. Ya, untuk bahasa Indonesia, lemma belum selengkap bahasa Inggris sehingga sering tidak diterapkan secara langsung. Karena apa? Dia butuh post-taking. Post-taking itu apa? Kapan dia sebagai subjek, kapan dia sebagai predikat, kapan dia sebagai objek, dan seterusnya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Stemming itu apa bisa dibuatkan library seperti Stopword Removal itu ada? Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah stemming bisa dibuatkan library secara seperti Stopword Removal atau tidak? Library Stemming Indonesia itu yang ada adalah Sastrawi Nazib Adrian. Kalau mau bikin stemming sendiri, butuh penelitian yang cukup panjang. Siapa tahu ada mau bikin bahasa Makassar atau bahasa Bugis. Kalau stop word itu cuma list aja biasa. Tapi kalau stemming itu kita harus bikin yang mana sebenarnya potongannya. Apakah bisa? Bisa. Tapi butuh penelitian yang cukup panjang. Jawab ya. Kita latihan. Kalau ada teks asli, dia sedang membaca buku cerita di kamar tidur. Titik. Case holdingnya apa? Dia sedang membaca buku cerita di kamar tidur. Titiknya masih ada? Masih. Terus yang berubah apa? Hurufnya menjadi huruf kecil saja. Tidak ada mengubah, menghilangkan kata, menambahkan. Yang ketiga, tokenisasi. Akan ada berapa token? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menjadi 9 token. Yang tadinya dia 1 kalimat, 1 token nih, sentence, ini menjadi kata atau token atau frasa. Kemudian stop word removal. Kira-kira kata mana yang hilang? Dia sedang di titik. Cuman kata dia sedang di titik. Ada lagi enggak kira-kira hilang? Membaca buku hilang tidak? Tidak. Kalau kamu kasih hilang, jangan lupa. Hilang semua. Nah, kita lihat. Sedang masih ada. Nah, titik tergantung stop word-nya itu kita masukkan tanda titik atau tidak. Tapi kalau masuk di library, biasanya dikasih hilang. Jadi memang ini tergantung deh. Ini kamu pakai stop list yang mana. Kamu mau bikin stop list sendiri juga boleh. Kamu mau gabung juga boleh. Jadi dia cuman sekedar kalau ada dalam stop list, hilangkan. Kalau tidak ada, lanjutkan. Stemming. Yang mana yang bakal kepotong? Dari sini aja, dari sini. Kan ini kita berurut ceritanya. Yang mana bakal kepotong? Membaca. Sedang bakal kepotong enggak? Tidak. Membaca? Dibaca. Jadi apa? Baca. Buku? Tidak. Tidak. Cerita? Tidak. Kamar? Tidak. Tidur? Tidak. Sedang baca buku cerita kamar tidur. Hilang titiknya. Jadi tergantung nih, lagi-lagi. Oke, jadi dia cuma sebagai elemen kosong. Lematisasi. Lematisasi ini estimasi ya, karena kita tidak tahu apa post-taggingnya bahasa Indonesia. Kurang lebih sama. Kalau bahasa Inggris bakal kelihatan ini. Kalau ini, aplikasi ini cukup membantu pekerjaan saya. Case holdingnya? Huruf kecil saja. Kalau tokenisasi, ada berapa token? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Terus stop word removal. Apa yang hilang? Ini saya. Oke, berarti sisa apa kalimatnya? Aplikasi cukup membantu pekerjaan. Oke. Lanjut ke stemming. Apa yang bakal kepotong? Membantu. Jadi bantu. Menjadi apa kalimat akhirnya? Aplikasi cukup bantu pekerja. Bisa juga jadi kerja. Bisa jadi pekerja. Bisa jadi kerja. Inilah contoh kata yang ada awalan, ada akhiran. Paham sampai sini ya?
Jadi pre-processing itu pasti bakal sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Dia bakal menjadi singkat, bakal mengubah makna tergantung teknik apa yang kamu pakai. Oke, kita refleksi dulu. Dari proses yang tadi, kira-kira yang mana yang paling rentan kesalahan? Stemming, kenapa? Karena biasa ada yang Biasa ada yang overstemming, ya, terlalu semangat dipotong. Apalagi? Kalau scaffolding rentan kesalahan tidak? Tidak terlalu. Selain stemming apalagi? Stop word, removal. Oke, silakan di scan dulu. Kita review terakhir. Pertanyaan pertama adalah apa fungsi dari scaffolding? Buang kata, hapus kata tidak penting, ubah huruf jadi kecil semua, atau gabungkan kata. Oke, tepuk tangan dulu, tidak ada yang salah. Oke, jadi scaffolding adalah mengubah huruf menjadi kecil semua atau menjadi huruf kapital semua. Kemudian yang kedua, dari kalimat kami sedang makan siang di rumah, kata mana yang paling mungkin dianggap stop word? Makan siang di rumah. Tepuk tangan dulu, tidak ada yang salah. Stemming dari membaca adalah membaca, membacakan, baca, bacaan. Baca, tidak mungkin membacakan, namanya stemming deh. Memotong, dan kita tambah. Ya. Bacaan juga kamu tambah. Benar atau salah, lemmatisasi mempertimbangkan struktur gramatikal atau sintaks. Lemmatisasi, apa bedanya lemmatisasi sama stemming? Stemming kasar, lemmatisasi halus. Kenapa halus? Karena dia mempertimbangkan gramatikalnya, apakah dia subjek, apakah dia predikat, apakah dia objek. Ya, tidak masalah. Namanya juga belajar. Terakhir, urutan proses pre-processing yang umum dilakukan. Salah satu, kayak kepencet aja itu. Ya, kita lihat top 3-nya. Podium ketiga, Ainami. Yang kedua, Hanu. Apa yang bisa teman-teman simpulkan dari materi hari ini? Apa peran atau tujuan dari pre-processing? Apa? Mempersiapkan data untuk dimasukkan ke dalam model, untuk direpresentasikan sebagai vektor. Ya. Ada lagi? Sebagai tahap awal, ya, yang tadi disampaikan oleh Isma, sebagai tahap awal untuk menyiapkan teks agar bisa diproses dan dibaca oleh mesin. Kemudian, ada berapa tadi langkah-langkah dalam pre-processing? Yang pertama biasanya kita pakai scaffolding, kemudian kemudian support, kemudian stemming. Tambahan kalau misalnya bahasa Inggris biasanya adaptasi. Terakhir, setiap langkah punya fungsi dan dampaknya terhadap makna. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Dipahami? Oke, kalau misalnya dipahami materi pekan depan, kita lanjut ke traditional language model. Ada 3, N-gram, BOW, dan TF-IDF. Inilah yang dimaksud sebagai representasi vektor. Terima kasih untuk kalian semuanya. Ada yang tidak hadir di sini? Hadir semua. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat, utamanya sebagai penyusunan dokumen, pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKTPT, sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.